Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus tentang obat tradisional atau herbal. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Miftahul Jana sebagai moderator dan ada teman-teman saya yaitu Nurul Arsy Yasin, Nabila Putri Oktavia, Faradila Usumpiat, Rahel Meres, dan Metirana Murafer. Nah, jadi ada sebuah kasus di mana salah satu badan usaha yang bergerak di bidang distributor mendistribusikan sediaan herbal yang dibuat kelompok masyarakat dan diklaim bisa menyembuhkan berbagai masalah kesehatan. Dalam kemasan produk tersebut dicantumkan berbagai khasiat masalah dari sediaan tersebut, bahkan diklaimnya bahwa sediaan tersebut tanpa ada efek samping dan masa ED. Hal itu mereka lakukan karena produk tersebut adalah produk herbal yang menurut pengetahuan mereka itu jauh lebih aman dan tidak akan menimbulkan efek samping. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Faradila Irianto Musupiat. Di sini kita akan masuk ke dalam pemecahan masalah, di mana di sini ada langkah-langkah untuk pemecahan masalah tersebut. Yang pertama, melakukan pengecekan terhadap klaim khasiat produk herbal yang dijual oleh badan usaha tersebut. Apakah klaim tersebut didukung oleh bukti ilmiah yang kuat atau hanya berdasarkan klaim tanpa dasar yang jelas. Yang kedua, melakukan pengecekan terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk herbal tersebut. Apakah bahan-bahan tersebut aman dan tidak mengandung zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Yang ketiga, melakukan pengecekan terhadap proses produksi dan pengemasan produk herbal tersebut. Apakah proses produk dan pengemasan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang keempat, melakukan pengecekan terhadap iklan dan promosi produk herbal tersebut. Apakah iklan dan promosi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyesatkan konsumen. Dan yang kelima, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan produk herbal yang tidak teruji keamanannya dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membeli produk herbal yang aman dan terpercaya. Baik, lanjut ke materi berikutnya, yaitu pasal-pasal buku atau undang-undang. Studi kasus ini melibatkan distribusi sediaan herbal yang diklaim dapat menyembuhkan berbagai masalah kesehatan tanpa efek samping. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Etika Farmasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan obat harus terdaftar di izin edaran dan memiliki edaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Sementara itu, menurut Etika Farmasi, informasi yang disampaikan harus akurat dan tidak menyesatkan. Yang pertama, pasal 19.7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bagi yang sengaja melakukan perbuatan tanpa izin edaran. Yang kedua, pasal 8 ayat 1 tentang peraturan kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2013. Yang ketiga, sesuai daftar produk ke BPOM atau harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 19.7 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 7.500.000. Baik, sekian. Baik, selanjutnya masuk ke dalam konteks hukum. Ketentuan hukum mengenai promosi obat diatur Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 0005 302706 Tahun 2002 tentang promosi obat. Sedangkan ketentuan etik tentang pemasaran obat keras diatur dalam Etik IPMG tentang pemasaran produk farmasi, Kode Etik Pemasaran Usaha Farmasi Indonesia untuk produk etikal, dan Kesepakatan Bersama Etika Promosi Obat. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Arsy Yasin. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya dari rekan saya.
Di sini di mana dalam suatu studi kasus yang telah diberikan pemecahan masalahannya menurut Undang-Undang dan Etika Farmasi, yang mana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998, yaitu pada bab 3 produksi, pada bagian produksi pasal 3 mengatakan bahwasanya sediaan farmasi ataupun alkes alat kesehatan yang mana hanya bisa diproduksikan oleh badan usaha yang mana telah memiliki suatu izin usaha yang didistribusikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Kemudian kita lihat dalam bab 4 yang peredaran, yaitu pada pasal 6 dan juga pasal 7 mengatakan bahwasanya peredaran sediaan farmasi ataupun suatu produk itu dan juga alat kesehatan yang mana terdiri atas penyaluran dan penyerahan yang harus ada edaran. Kemudian kita lihat dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 yang mana dalam pemeliharaan mutu. Oke, selanjutnya yaitu dalam menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang terbaru, dalam pasal 142 ayat 2 yang mana mengatakan bahwasanya sediaan farmasi yang berupa obat alam itu harus memenuhi dalam standar dan juga atau persyaratan berupa Farmakope Herbal Indonesia ataupun standar yang telah diakui. Kemudian pada pasal 141 ayat 1 yang mana mengatakan bahwasanya dalam penggunaan obat dan juga bahan alam itu harus dilakukan secara rasional. Kemudian pada pasal 141 ayat 2 yang mana mengatakan bahwa penggunaan alat kesehatan ataupun alkes yang mana harus secara tepat dalam penggunaannya. Di sini pada pasal 141 ayat 3 juga memperhatikan bagaimana keselamatan pasien sebagaimana pada ayat 1 dan juga ayat 2. Nah, di sini kita lihat dari studi kasus yang telah diberikan dari sisi distribusi dan juga klaim dalam produk itu mana penggunaan obat dan bahan alam itu harus dilakukan secara rasional. Dan di sini tidak mengatakan bahwasanya kita harus memperhatikan bagaimana keselamatan pasien itu yang terutama, yaitu pengamanan dalam sebagaimana dalam perundang-undangan nomor 17 tahun 2023 yang nomor 1. Baik, saya Nabila Putra Octavia akan menyampaikan konsekuensi pada kasus ini. Beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi termasuk hukum pidana, dampak kesehatan, kerugian finansial. Oleh karena itu, sangat penting bagi suatu perusahaan untuk memastikan dalam mendistribusi suatu produk dan juga memastikan untuk mengklaim yang disampaikan mengenai obat herbal adalah akurat dan didukung oleh bukti ilmiah yang kuat baik dari uji kliniknya atau uji praktisi dari sumber-sumber utama yang kuat Farmakope Indonesia, yaitu lebih tepatnya bagian herbal atau tradisional dan bahan baku yang distandarisasikan. Nah, jadi di sini konsekuensi dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada hukuman pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan obat beredar tanpa izin edar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Nah, yang kedua, dampak kesehatan masyarakat. Nah, dampak itu, klaim yang tidak benar mengenai obat herbal dapat membahayakan kesehatan masyarakat karena konsumen mungkin mengandalkan obat tersebut tanpa memperoleh manfaat yang dijanjikan atau bahkan mengalami efek samping yang merugikan. Nah, yang ketiga, ada kerugian finansial. Perusahaan yang terlibat dalam pemasaran obat herbal dengan klaim yang tidak benar dapat mengalami kerugian finansial akibat denda, gugatan hukum, dan kerugian reputasi. Nah, yang keempat,
Ketentuan Pidana PP RI Nomor 27 Tahun 1998, barang siapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dari studi kasus yang telah diberikan, kami menarik kesimpulan bahwasanya dalam studi kasus ini melibatkan bahwasanya dalam distribusi sediaan herbal ini diklaim dapat menyembuhkan berbagai masalah kesehatan tanpa efek samping. Akan tetapi tindakan ini melanggar pada Undang-Undang Kesehatan dan juga Etika Farmasi, yang mana dalam menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai tentang kesehatan, obat yang harus terdaftar, diizinkan edaran, serta memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat atau BPOM. Sementara itu menurut etika farmasi dan informasi yang diberikan itu tidak harus disampaikan tuh harus akurat dan mana tidak menyesatkan. Sebagaimana dalam pasal-pasalnya yang berkaitan juga pada kasus ini, yaitu pada pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mana mengenai tentang kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang itu harus memiliki dengan sengaja melakukan perbuatan yang bisa mengakibatkan mana obat peredaran itu tanpa izin, sehingga padanya adalah konsekuensi dengan pemberian penjara paling lama 15 tahun dan juga dari peraturan pada pasal 8 ayat 1 peraturan Badan BPOM nomor 27 tahun 2013 yang mengatakan bahwa setiap obat yang diedarkan itu wajib memiliki izin edarannya. Oleh karena itu tindakan ini harus diambil adalah menghentikan dalam pemberian distribusi. Nah, jadi itu dia pemaparan presentasi mengenai studi kasus dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.